وباتنا في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والعون من الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه أما بعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Hadratal mukarramin, para alim, para guru, para tokoh masyarakat, abi ummi yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah kembali mendudukkan kita di Raudhah min Riyadil Jannah. Harapan dan doa mudah-mudahan duduknya kita di setiap Raudhah min Riyadil Jannahnya Allah di dunia ini menjadi sabab duduknya kita kelak di raudhahnya Allah, di jannahnya Allah pada alam akhirat. Amin ya rabbal. Salawat beriring salam semoga senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Nabi yang mulia, baginda Nabi Muhammad. Dengan iringan doa mudah-mudahan salawat yang senantiasa membasahi lisan kita betul-betul berbuah syafaat pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, mengawali pengajian kita, mari kita awali dengan surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada mualliful kitab Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Dengan iringan doa mudah-mudahan keberkahan yang Allah berikan kepada beliau juga Allah cucurkan kepada kita santri-santrinya yang mengkaji kitab-kitabnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wa li'ulamaina wa a'immatina wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah, hari ini kita masuk ke hadis yang ke-10. Hadis ini berbicara tentang di antara sebab Allah mengijabah doa kita
adalah ketika kita menjaga lahir batin kita. Terkadang kita berdoa kepada Allah, mengharap kepada Allah, minta kepada Allah, hajat-hajat kita banyak, tapi kenapa kok Allah belum ijabah doa kita? Salah satu sebabnya boleh jadi ada hal-hal yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita, tubuh anak kita, tubuh orang-orang yang ada dalam tanggungan kita, yang pada akhirnya dosa tersebut menghalangi pintu ijabahnya Allah. Maka subhanallah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Qala al-musannif radhiyallahu taala anhu. Al-hadits al-ashir an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala tayyib, la yaqbalu illa tayyib. Dari Abu Hurairah menegaskan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, Inna Allah tayyibun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha baik. Tayyibun artinya baik. Tapi kalau sifat kita nisbahkan kepada Allah, maka maha amat sangat betul-betul baik. Kalau kita mah tayyib, itu pun kadang-kadang tergantung sama orangnya. Sama si fulan tayyib, sama si fulan enggak tayyib. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala zatnya maha tayyib, sangat amat sungguh-sungguh betul baik, maka ditegaskan kata baginda Nabi, la yaqbalu illa tayyib. Tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Artinya Allah akan langsung memberikan kebaikan-kebaikannya ketika yang hadir kepadanya hatinya baik, lahiriahnya baik, maka itu dibayar kontan sama Allah. Insya Allah kebaikan akan langsung Allah berikan. Innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyib. Hal ini ditegaskan kata baginda Nabi, wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dengan perintah yang sama yang Allah perintahkan juga kepada para utusannya. Jadi Allah pernah memberikan perintah tersebut Allah perintahkan kepada kita orang-orang beriman, tapi juga Allah perintahkan kepada rasul-rasulnya yang membawa risalah iman. Perintahnya sama. Perintah apa? Ditegaskan, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai utusan-utusanku, makanlah dari at-tayyibat yang baik, wa'malu salihah, lalu kerjakanlah amalan-amalan yang, artinya Allah memerintahkan kebaikan tidak hanya kepada orang-orang beriman, tapi jauh sebelum orang-orang beriman itu diperintahkan, orang-orang pilihannya, rasul-rasulnya sudah Allah perintahkan lebih dahulu untuk berbuat baik. Innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyib. Ini dalam Al-Quran redaksinya ya ayyuhar rusul, kepada para nabinya, utusannya. Namun itu tidak hanya untuk para nabinya. Dalam ayat lain Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min
thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, sama perintahnya, makanlah dari yang baik-baik yang kami berikan kepada kamu sekalian. Ini perintah dalam ayat ini kepada orang yang beriman. Ya kita semuanya insya Allah mudah-mudahan termasuk orang-orang yang beriman. Amin. Perintahnya sama Pak. Disuruh deket-deket sama yang baik. Jangan pernah deket sama yang buruk-buruk. Kalau kita deket sama tukang minyak wangi, wangi nggak Pak? Kita deket sama air, ada kemungkinan basah nggak Pak? Nah kalau kita deket sama zat yang maha baik, karena kebaikan kita, maka insya Allah kebaikan kita terhadap zat yang maha baik, yang sejatinya kebaikan itu kembali kepada kita, Allah akan berikan selalu untuk kita yang dekat kepada yang baik. Lalu Nabi cerita nih Pak, Summa dzakar, Nabi cerita nih tentang pentingnya ngejaga yang baik-baik. Yang halal baik nggak Pak? Baik nggak Pak? Halal itu baik. Maka Nabi ceritakan nih, dulu ada seorang laki-laki melakukan safar, perjalanan. Kita kalau mau jalan-jalan pakai bekal nggak Pak? Pakai bekal. Bekalnya kadang lahir batin. Mudah-mudahan kita bisa safar ke Makkah Al-Mukarramah, amin. Dari Makkah kita ke Madinah, amin. Ziarah ke makam Rasulullah, amin. Mudah-mudahan yang aminnya paling kenceng berangkat duluan, amin. Masya Allah, bareng-bareng insya Allah kita berangkat, amin. Ya doain mudah-mudahan ya salah satu jemaah pulang Allah kasih rezeki 2 koper, 2 duitnya 2 triliun, amin. Mungkin gak Pak? Mungkin. Habis itu berangkatin kita yang ada di majelis taklimnya Nurul Yakin, amin. Ya Allah. Nabi berangkat dapat perintah hijrah dari Makkah ke Madinah Pak di bulan Safar. Nih kita di bulan Safar. Jadi Nabi dapat perintah untuk hijrah dari Makkah ke Madinah di bulan. Maka ini bulan Masya Allah, bulan mulia. Sampai ke Madinahnya di bulan Rabiul, bulan depan nih kita udah ramai insya Allah, bulan mahabbah, bulan cinta. Cinta kepada siapa? Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ini Nabi cerita ada orang musafir udah siap bekalnya, lahir batinnya udah siap. Summa zakara ar-rajula yutilu safar Ash'ash akbar. Cuman di tengah-tengah perjalanan tampilannya udah beda. Kita dari Haji Sahrin, dari Haji Nawi, pakai baju setrikaannya cakep banget, lempeng lurus. Baru nyampe ke Jakarta Utara, kira-kira baju itu lecek nggak Pak? Lecek. Yang tadi minyak wanginya wangi banget, gara-gara cuaca panas, debu, kira-kira berubah nggak wanginya Pak? Nah, ini juga ada cerita kata Nabi, dulu ada orang safar, tampilannya awalnya udah cakep, bekalnya udah cakep, di tengah perjalanan habis, pakaian udah mulai berdebu, rambut udah mulai berdebu, lecek semuanya. Akhirnya apa? Makanan habis. Kita kalau udah begitu yang kesebut siapa Pak? Kalau kita lagi udah kayak begitu yang kesebut siapa Pak? Kalau kesebutnya Allah bersyukur. Kadang ada orang udah sempit yang kesebut nama orang. Ini gara-gara gue begini nih. Tuh. Betul. Gara-gara lu sih gue jadi begini. Nah yang kesebut siapa? Manu. Tapi ketika kita sempit yang kesebut Allah, Allah, Allah. Bersyukur. Meskipun kita tahu kita mungkin jauh dari Allah, tapi ketika kita sempit masih ingat Allah, bersyukur. Tandanya iman kita masih ada.
cerita Pak, Rasulullah berjalan, tiba-tiba di tengah jalan Nabi istirahat, pedangnya disimpan Pak. Pedangnya disimpan. Datang orang kafir Quraisy ngambil pedang Rasulullah, naruh nih Ustaz Muhdar di lehernya Rasulullah. Naruh pedang, ya Allah, tahu pedang Pak? Lebih tajam dari goloknya Bang Haji Pepen. Pedangnya Rasulullah. Naruh di leher Rasulullah, langsung ngomong begini. Man yamna'uka minni ya Muhammad. Ini pedang udah di sini nih. Kata tuh orang, siapa yang bisa mencegahmu dariku wahai Muhammad? Coba kalau kita praktekin zaman sekarang, begal gede-gede enggak? Parangnya, sajamnya ada di mari nih. Kira-kira yang kesebut ampun bang, ambil bang. Betul apa betul? Yang kesebut siapa? Orang, mak, bak. Tapi baginda Nabi mencontohkan pedang udah ada di leher. Ketika itu yang Rasulullah sebut Allah, Allah, Allah. 3 kali Pak Nabi menyebut nama Allah. Seketika tuh orang kafir bergetar tangannya, pedang Nabi jatuh. Kalau orang udah menggantungkan dirinya kepada Allah, maka tidak ada zat apapun selain Allah yang mampu menghalangi kehendak Allah. Serahin semua sama Allah. Dalam keadaan sempit sekalipun di depan kita kematian, ingat Allah. Dan hadis ini sebagai bantahan kepada sekelompok ya daripada orang-orang kita yang mengatakan nggak boleh zikir Allah, Allah, Allah. Ini dalilnya boleh. Katanya kalau zikir subhanallah, la ilaha illallah, nggak boleh Allah doangan. Ini bantahan nih, supaya ternyata yang diajarin guru-guru kita betul. Maka Habib Umar dalam rihlahnya di antara ijazahnya itu ada. Suruh serut nama Nabi Allah sebanyak 60 sekian kali. Allah bimaddil lam wa sukunil ha. Dengan memanjangkan huruf lam dan mensukunkan huruf ha. Allah, Allah, Allah. Yang menarik dari kisah ini, ketika Nabi menyebut nama Allah, orang kafir aja bergetar. Maka kalau orang mukmin menyebut, kemudian mendengarkan hatinya lafaz Allah, harusnya Nabi bergetar. Betul apa betul? Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang betul-betul beriman ketika nama Allah disebut, hatinya bergetar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Getar nggak kira-kira? Nanggung, mancing dulu. Kopek belum habis, rokok masih ditahan. Tuh, kalau kita belum getar begitu tuh. Ya Allah, nih sama-sama usikum wa iya ya nafsi. Dengar lafaz Allah, mudah-mudahan hati kita getar. Dengan begitu tandanya nih ikatan alaqah kita dengan Allah kuat. Nah, ini orang ketika udah dalam keadaan sempit, ngangkat tangan dia, ya Rabb, ya Rabb. Dikisahkan baginda Nabi, dia angkat tangannya kemudian mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Kata baginda Nabi, wa mat'amuhu haram. Tapi sayang, makanan yang masuk ke dalam tubuhnya dari yang haram. Wa mashrabuhu haram. Minuman yang masuk ke dalam tubuhnya kebanyakan yang haram-haram. Wa malbasuhu haram. Pakaian yang dia pakai ternyata dari rezeki yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Ini nih Masya Allah nih Pak. Ini kata guru kami, orang tua yang Allah titipkan anak hati-hati. Nabi melanjutkan dengan kata-kata wa ghudhiya.
Wa ghudhiya artinya diberi makan dari yang haram. Kata Syekh Ala Mustafa Naimah, guru kami, ghudhiya ini kepada anak-anak kecil. Kalau kita ingat orang tua kita dulu, saya yakin semuanya ngamalin. Orang tua kita ketika nyuci beras aja kadang sampai diselawatin. Betul apa betul? Berharap itu beras masuk ke dalam tubuh anaknya jadi berkah, jadi baik, mendatangkan kebaikan. Karena memang dalam hadisnya kata baginda Nabi, sabab di antara nanti doa gak diijabah dari kecil dikasih yang haram-haram. Naudzubillah. Insyaallah Allah jaga kehalalan rezeki kita, lahir batin kita. Amin. Wa ghudhiya bil haram artinya dikasih makan dari kecilnya dengan makanan yang haram. Maka Rasulullah negesin, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana bisa doanya diijabah kalau keadaannya begitu? Ustadz, katanya Ustadz, Allah itu maha mengijabah doanya. Qaribun ujibu da'watad da'i iza da'ani. Aku, kata Allah, akan selalu menjawab doa hamba-hambanya yang betul-betul berdoa kepada aku, kata Allah. Kok Allah enggak mengijabah doa kita? Nabi jelasin, Allah memang mengijabah doa kita. Pasti Pak, pasti. Diceritakan Allah mengijabah doa kita dengan 3 cara dalam hadis lain. Yang pertama, Allah langsung ijabah doa kita. Itu cara pertama. Dan saya yakin semua pernah ngerasain lagi butuh sesuatu, doa Allah kasih langsung. Yang kedua, kita doa mintanya A, diganti sama Allah dikasihnya B. Pernah nggak doa begitu? Ustaz Modor minta doa nih, ya Allah, ane pengen banget punya motor NMAX. Tiba-tiba dikasihnya motor Mio. Motor Mio. Karena kata Allah, yang terbaik untuk antum saat ini misalnya Mio. Tapi karena kita bersyukur dari Mio jadi bukan NMAX lagi, X-Max. Tuh. Jadi Allah kadang ngasih jawaban doa kita dengan yang terbaik menurut Allah untuk kita. Minta rumah yang gede, punya berapa pintu? Allah kasih 1 pintu dulu. Bersyukur punya 1 pintu, Allah tambahin punya 2 pintu. Begitu. Itu cara Allah ijabah. Diganti yang terbaik menurut. Ini yang ketiga nih yang memang sama-sama kita pernah ngerasain nih. Allah nggak ngijabah doa kita di dunia, tapi Allah tabung doa-doa kita, nanti Allah ijabahnya di akhirat. Itu yang Allah tunggu nih, fulan tetap doa nggak kalau doanya masih ditahan. Tapi ada kata baginda Nabi di sini, yang doanya ijabahnya ditahan bukan karena hal-hal tersebut, tapi karena dosanya. Maka boleh jadi ketika kita belum diijabah doa kita, boleh jadi Pak, kita perlu sesekali, bahkan sering apa, muhasabah diri kita. Jangan doa kita terhalang karena fi'lul haram kita, pekerjaan yang haram dalam diri kita. Apa? Nyakitin orang. Naudzubillah, orang tua yang kita sakitin. Nyakitin orang, naudzubillah, orang soleh yang kita sakitin. Nyakitin orang, naudzubillah, orang tua yang mendidik kita, artinya guru kita yang kita sakitin. Nyakitin orang, jangan-jangan istri kita yang kita sakitin. Nyakitin orang, jangan-jangan anak kita yang disakitin. Pak, ya Allah Bu, ini zaman lebih jahiliyah daripada jahiliyah pada zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah orang-orang jahiliyah ngebunuh anak perempuannya. Zaman sekarang lebih jahiliyah. Anak, ya Allah, ngebunuh orang tua, dan itu ibu di Depok. Ya Allah, kurang jahiliyah ya Allah. Zaman fitnah, anak ngebunuh orang tua, ibu yang dibunuh, bayangin. Sebab apa mungkin? Ya Wallahu a'lam. Ada kesalahan dalam komunikasi antara orang tua dengan anak. Boleh terjadi. Boleh jadi.
Maka kita sama-sama yang mungkin saat ini dititipkan anak, entah cucu, mari kita perbaiki alaqah kita dengan mereka. Kata Sayyidina Ali dalam maqalah, "Addibu auladakum li zamanin ghairi zamanikum." Ajarkan anak-anakmu sesuai zamannya, jangan dengan zamanmu. Zaman dulu kita nggak megang HP, zaman sekarang pegang HP. Jangan HP-nya yang dibuang, jangan HP-nya yang disingkirkan, tapi kita atur tuh HP gimana manfaat buat anak kita. Begitu. Dulu bapak zaman umur kayak ente tuh di masjid mulu. Dulu Umi dulu kayak begini di majelis taklim. Dulu bicaranya dulu kayak orang sekarang. Maksa kita hidup ala zaman Rasulullah nggak ada maulid, sekarang pakai maulid, bid'ah ya. Kita disuruh ke zaman Rasulullah. Bukan berarti Islamnya yang salah, tapi pemahaman Islam kita yang belum tepat, belum. Makanya adanya maulid menurut guru-guru kita karena melihat kecintaan umat Nabi Muhammad semakin menurun. Kalau dulu sahabat Nabi cintanya jangan ditanya. Abu Bakar ketika sama-sama haus dengan baginda Rasulullah, hausnya hilang. Bukan karena minum, tapi karena melihat orang yang beliau cintai baginda Nabi sudah minum. Hausnya hilang. Kita belum begitu cinta kita. Sallallahu ala Muhammad. Yang pada intinya Pak, saya ingin sama-sama menyampaikan buat diri saya pribadi dan para jamaah hadirin hadirat semuanya, kita perlu introspeksi diri kita. Pertama, ayo yang mungkin saat ini masih dekat dengan kemaksiatan, dekat dengan perkara-perkara haram, tinggalin. Kita dekat kepada ketaatan, kita cari yang halal-halal. Karena ternyata ini perintah Allah tidak hanya kepada hambanya yang beriman, tapi jauh kepada Rasulnya Allah sudah perintahkan. Kedua, dalam hadis ini ditegaskan, sebab Allah gerojotin rezeki kita adalah karena kita menjaga kehalalan cara kita mengejar rizkinya Allah. Ya, kalau ada proyek nih, tapi begini, tinggalin. Enak di awal doang, ntar panas di perut Pak. Tapi kudu gini. Kalau udah begitu jangan dah. Cari yang halal-halal aja. Nanti ketika yang halal dekat sama kita baru ngangkat tangan. Kita mudah-mudahan termasuk golongan yang pertama terus Pak, yang Allah ijabah langsung doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita tadi kata Bang Haji Pepen suruh buka, ada pertanyaan. Ya, kalau memang ada pertanyaan ahlan wa sahlan. Ya. Baik, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, bismillah. Ana izin ya minum ya. Istiqomah itu kan susah, tidak mudah untuk kita jalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat, kalau kita beribadah kepada Allah, kalau kita istiqomah terus, mungkin apakah di dalam diri kita itu perlu atau kita menguasai semua anjuran-anjuran Allah untuk kita lakukan. Umpamanya kita berpuasa Senin Kamis, itu mungkin ada orang yang kuat dan istiqomah, tapi di satu sisi mereka juga tidak melakukan, umpamanya bersedekah, tidak istiqomah karena mungkin ada keterbatasan apa. Kalau kita melihat atau merujuk Quran surat Al-Baqarah 148, kita berlomba-lombalah dalam kebaikan. Itu anjuran yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Apakah anjuran itu berlomba-lomba itu? Kita kan semua berlomba itu mengharap menambah nilai-nilai atau pahala. Nah, sekarang apa perlu dalam diri kita itu kita kunci satu
ibadah unggulan kita atau semua kita kerjakan sesuai dengan berlomba-lomba itu Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hadza su'alun jamil. Sering mungkin terdetik dalam diri kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah istiqomah itu artinya seluruh amalan ibadah kita lakuin secara bersamaan atau cukup satu amalan ibadah kita lakuin itu sudah termasuk bagian daripada istiqomah? Pertama, Pak, Allah menciptakan kita untuk jelas kita ada di dunia karena izin Allah. Maka hidup kita, perjalanan hidup kita sejatinya dari izin Allah, dari izin Allah menuju ridha Allah. Nah, perjalanannya kita isi katanya liya'budun, untuk beribadah kepadaku. Kata para ulama, makna untuk beribadah kepadaku untuk mengenalku, liya'rifun. Nah, ibadah kata para ulama berdasarkan hadis baginda Nabi ada yang wajib, ada yang Tapi secara garis besar di hadis yang kemarin bulan lalu kita nyinggung apa? Fattaqullaha mastata'tum. Ibadahlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah mastata'tum, semampu kita. Maka kalau kita kumpulin, tugas seorang hamba adalah beribadah. Ibadah adalah semampunya. Nah sekarang kalau ibadah semampunya berarti terjawab tadi. Kalau seandainya ada amalan-amalan yang wajib. Kalau yang wajib kita tahu ada wajib aini, artinya personal wajib ngelakuin. Ada yang kifai. Kalau satu orang udah ngelakuin berarti kegugurannya kepada yang lain kewajibannya kepada yang lain gugur. Itu wajib kifai atau kifayah kita kenal. Tapi yang wajib aini sama, salat 5 waktu nggak boleh. Ustaz Muhdar, biar kita sebut mulu orang soleh kita sebut Tanzilur Rahmat. Amin. Ustaz Muhdar, saya titip ya subuh saya, boleh nitip salat subuh? Nggak bisa, karena wajibnya aini. Yang wajib aini nggak bisa kita gugurkan. Nah perkara lain bagaimana? Nih. Istiqomah perkara-perkara yang sunnah-sunnah boleh kita mampuin, yang paling kita lakuin, yang paling kita mampu lakukan. Maka Nabi nih ya Cing Haji Mukhlis ya pernah kedatangan seorang sahabat. Ya Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad, saya cuman ngelakuin sholat yang wajib-wajib, puasa yang wajib-wajib. Intinya perkara yang wajib-wajib. Walam azid ala dzalik. Saya kagak tambah-tambahin, saya kagak kurang-kurangin. Itu kata sahabat datang ke Rasulullah. Pertanyaan terakhirnya, Pak, kita hidup di dunia pengen masuk surga gak Pak? Sahabat udah ngewakilin Pak pertanyaan kita. Kata tuh sahabat, adkhulul jannah. Saya pantas gak masuk surganya Allah? Kata dia cuman ngamalin yang wajib, dia ngistiqomahin yang wajib, nggak dia tambah-tambahin, nggak dia kurang-kurangin. Kata Rasulullah emang ya Allah ajarannya nyulitin Pak? Kagak. Rasulullah Nabi Rahmah, artinya dari ujung rambut beliau sampai ujung kaki beliau, lahir batin beliau isinya rahmah, cinta, kasih sayang. Nabi jawabannya simple. Nun, ain, mim, dibaca na'am. Ada orang datang cuman, ya Rasulullah, saya nggak ngamalin yang lain-lain ya Rasulullah. Saya cuman ngamalin yang wajib-wajib ya Rasulullah. Kagak saya tambah-tambahin, kagak saya kurang-kurangin ya Allah. Saya cuman punya istiqomahin itu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ketika ditanya, saya berhak ya Rasulullah masuk surganya Allah? Na'am. Jadi dalam perkara istiqomah, pertama kita istiqomahin yang wajib dulu.
Maka kalau kita punya tanggungan sholat, bicara sholat Pak, sebelum kita mengkodok sholat kita yang fardu, ya, jangan sholat sunnah dulu. Sebelum kita mengkodok sholat fardu yang pernah kita tinggalin, ya, kita cicil dulu sholat fardu kita. Pernah ninggalin isya misalnya sering, maka isya dulu baru sholat sunnahnya. Kita kodok dulu sholat isyanya, baru kita sholat sunnahnya. Minimal kita istiqomahin dulu yang wajib. Kalau memang kita termasuk, amin, orang yang diberikan rezeki lebih, amin, udah ada wajib zakat kepada kita, keluarin. Istiqomahin tiap tahunnya. Kalau kaitannya zakat yang punya syarat haulan 1 tahun, keluarin. Istiqomahin. Puasa Ramadan jangan dibolong-bolongin. Dengan begitu, insya Allah kita termasuk hambanya yang bisa masuk surga. Jangankan yang istiqomah dalam kebaikan yang seperti tadi. Saya pernah cerita kalau nggak salah di majlis ini, kisahnya Suhail bin Amr. Ini sahabat Nabi. Suhail bin Amr, Cing Haji Mukhlis, itu dalam perjalanannya dibegal. Bahasa orang kita dibegal. Ketika dibegal, semua bawaan dia diambil. Dia ditahan. Ketika ditahan, dia liatin tuh yang begal-begal dia. Kenapa dia liatin? Bukan pengen balas dendam, bukan. Ketika para pembegal makan minum, ada satu pembegal nggak ikut makan, nggak ikut, disamperin sama Suhail bin Amr. Wahai fulan, teman-teman ente makan minum, ente kagak makan minum. Apa jawaban pembegal tersebut? Inni shaim. Ini apa artinya inni shaim? Sesungguhnya aku puasa. Ada pembegal puasa, insya Allah ada, doain Pak. Jangan dibilang kagak ada atau kagak. Jangan ya, kita sama orang muslim husnudzon, doain cakep-cakep. Kadang nih kesalahan kita, ada orang buruk amalannya, kita doain orang-orangnya buruk. Jangan. Fudail bin Iyad diomongin orang, kata dia apa? Aneh benci sama iblis. Maksudnya aneh benci sama sifat iblis dalam dirinya, bukan orangnya. Kemudian dia berdoa, Allahumma in kana shadiqan faghfirli wa in kana kadiban faghfir lahu. Ya Allah, kalau yang dia omongin benar, ampuni dosa-dosa saya. Kalau yang dia omongin bohong, ampunin dosa dia. Tuh doanya Fudail bin Iyad diomongin orang. Kita diomongin orang, mana orangnya? Gua doain belangsak. Nah, kita. Suhail bin Amr dengar itu inni shaim, kaget. Kenapa katanya? Saya tahu hidup saya penuh dengan kemaksiatan, kejahatan. Tapi saya nggak mau ninggalin satu pintu kebaikan. Tuh, bayangin Pak. Kata para ulama di antara pesannya, seburuk-buruknya manusia pasti punya satu kebaikan. Pasti Pak punya satu kebaikan. Sebohong-bohongnya manusia pasti pernah jujur, betul. Kita balik dah, sebaik-baiknya orang pasti punya salah, punya maksiat. Sejujur-jujurnya orang pasti pernah bohong. Maka jangan pernah menjadi malaikat Pak. Karena fitrahnya kita manusia Pak, pasti punya. Akhirnya 2 tahun kemudian Suhail bin Amr berangkat haji. Mudah-mudahan kita seperti Suhail, amin. Di depan pintu Ka'bah, Suhail bin Amr ngenalin nih orang nih. Ini orang kayak gue pernah lihat nih. Baru ditepok, nah, lu yang pernah begal gua. Suhail mau balas dendam, kagak. Kata Suhail, apa gerangan yang membawamu ke depan pintu rumahnya Allah? Apa kata pembegal itu? Ente kan ingat dulu aneh ngomong apa? Ini saya puasa. Puasa saya yang mengantarkan saya karena saya jaga. Meskipun saya orang belangsak kata orang, orang bangsat kata orang, orang paling buruk di mata orang, saya nggak pernah ninggalin
sunnah puasa karena saya pengen mudah-mudahan di puasa nuntun saya ke dalam ridhonya Allah. Tuh puasa nuntun dia sampai ke rumahnya Allah. Tuh. Maka kata Suhail bin Amr, ini kata-katanya Pak. Ya. Man taraka baban bainahu wa bainallah dakhala minhu. Siapapun yang meninggalkan satu pintu kebaikan aja, maksud nyisain satu pintu kebaikan. Dia tahu dia orang banyak salahnya, tapi dia tetap ninggalin satu kebaikan. Dia istiqomahin. Itu antara dia sama Allah. Kata Suhail, dakhala minhu. Dia bakalan masuk ke dalam ridhonya Allah lewat satu pintu kebaikan. Meskipun dia aslinya di mata manusia adalah orang yang buruk. Maka jangan pernah tuh perkara yang tadi mungkin kita alhamdulillah ngamalin yang wajib-wajib, ternyata ada orang ninggalin yang wajib-wajib sekalipun tapi dia istiqomahin amalan sunnah, puasanya dijaga istiqomah, ternyata dituntun sama Allah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka terakhir jawabannya, amalan yang paling Allah cintai istiqomah itu apa? Yang sedikit tapi berlanjut. Tinggal dipilih Pak. Bapak bisa istiqomahin ketemu orang senyum, lanjut. Susah loh Pak ketemu orang senyum, apalagi orang yang pernah kita utangin. Susah tuh. Coba istiqomah ketemu orang senyum, karena basyasatul wajah, wajah yang berseri-seri di hadapan seorang muslim itu sedekah. Itu ajaran Nabi. Susah Pak, coba istiqomahin. Ketemu semua orang kita bisa ahlan wasahlan, kaifal hal, bagaimana kabarnya, gimana ya Allah, anak istri sehat. Susah Pak begitu Pak. Kadang ketemu ogah sampai balik badan kita cari jalan lain kadang. Coba istiqomahin Pak. Lahiriah dong tuh. Istiqomahin cara pandang ke orang yang baik-baik. Kadang kita ngelihat orang aja udah kadang pandangan buruk. Tuh. Istiqomahin kalau ketemu orang kita ngucapin salam. Istiqomah aja. Jangan-jangan gara-gara Allah ngizinin kita selalu istiqomah ngucapin salam kepada umat Nabi Muhammad, hati kita penuh dengan salam. Begitu Allah tuntun hambanya insyaallah. Gitu kurang lebih Kiai, barakallahu fikum. Ya mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Amin. Ya, kalau ada yang lain tafadhol. Naam. Naam, Bang Haji Maliki. Wah, CS saya aja mah, Masya Allah. Iya. Ya Allah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara sadar maupun tidak sadar, langsung ataupun tidak langsung, mungkin kita baik secara keseluruhan atau sebagian tercampur antara rezeki yang halal dan yang haram tersebut. Selain istighfar, adakah cara yang lebih cepat untuk bisa terlebur yang haram-haram tadi yang telah masuk di diri kita, mungkin di keluarga kita? Satu. Yang kedua, ketika Rasulullah masih hidup, itu ada seseorang yang di belakang Rasulullah setelah Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd, itu samwatul hadi. Begitu bijaksananya Rasulullah SAW, dia tidak menyalahkan orang tersebut, orang yang baca kalimat tersebut. Dan kita tahu sekarang banyak orang yang apabila kita mempunyai suatu ide seperti yang sahabat Nabi di belakang Nabi itu, langsung kita bilang minta. Padahal itu kan suatu inisiatif atau yang kita, budaya kita dan pendapatan kita yang bisa menciptakan kata-kata dan yang ketiga. Wah, 3 nih, Masya Allah. Witir. Sekarang ini kita di medsos banyak sekali berita-berita negatif tentang China Tiongkok.
ketika Nabi dahulu mengeluarkan redaksi Kutubul Ilm Al-Wisin, itu apakah pertimbangan Nabi itu karena jauhnya negeri Cina tersebut atau karena memang negeri Cina tersebut sudah maju? Kenapa sekarang ini Cina mayoritas ya, ada semua, banyak yang dihujat apabila kita sebagian di sana? Itu sementara itu dulu, mudah-mudahan ada pencerahan seperti Bapak itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-insan mahalul khata'i wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa pasti. Maka baginda Nabi mengatakan kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap Bani Adam pasti banyak salahnya. Redaksinya pakai khata'. Bukan khata'un tapi khata'un, artinya katsirul khata'i, banyak dosanya. Tapi Nabi ngasih tahu caranya. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang ngaku banyak salahnya langsung tobat. Tobatnya umat baginda Nabi dalam dosa besar khususnya dengan apa? Dengan istighfar. Dosa-dosa kecil dengan amalan-amalan kebaikan. Bicara yang halal dengan yang haram kalau udah kecampur dalam diri kita bagaimana? Ya Allah. Kalau memang termasuk ke dalam perkara dosa besar, maka banyakin istighfar. Kalau termasuk dosa yang kecil, perkara haram, dosa yang kecil, banyakin kebaikan. Kalau bentuknya harta, bagaimana Ustadz? Guru-guru kita ngajarin nih Pak, dalam fikih dibahas tuh al-halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal dalam Islam itu jelas, yang haram dalam Islam itu jelas, yang tengah-tengah itu abu-abu. Nah yang abu-abu bagaimana cara kita menyikapinya? Tinggalin, hindarin. Saya udah pernah jelasin apa hukum syubhat. Ingat, bukan haram Pak. Perkara syubhat hukumnya bukan haram. Perkara syubhat dekat dengan keharaman, tapi bukan haram. Maka saking ihtiyatnya, hati-hatinya para ulama mengajarkan, kalau kita yakin, anggap nih Pak, kita gajian bulanan dapat 5 juta. Dapat 5 juta. Kita yakin nih, dari 5 juta ini ada yang sumbernya kagak jelas, anggaplah abu-abu, belum tentu halal atau haram. Kata ulama, yang kita yakinin kagak jelas itu kita sisihin, kasihin ke orang-orang, sedekahin. Yang jelas-jelas kita pakai untuk diri kita, buat orang tua kita, buat anak-anak kita atau orang yang kita tanggung. Kalau kita yakinnya 10%, udah bismillah 10% kita sisihin. Sampai kita betul-betul yakin yang masuk untuk tubuh kita atau orang-orang yang dalam tanggungan kita adalah yang halal. Tuh, ulama sampai nganjur begitu. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalin yang membuat kamu ragu. Duh, ini pisang dari kebun mana nih? Pak, ini Imam Nawawi termasuk yang paling waro. Waro artinya apa? Paling takut sama perkara syubhat ditinggalin. Ketika beliau sampai ke Damaskus, di Damaskus terkenal bahwasanya wakaf, akad wakafnya itu abu-abu. Maka beliau nggak pernah makan buah-buahan dari kebun Damaskus. Silakan baca biografinya. Saking ngejaga makanan dalam tubuhnya. Selama di Damaskus nggak mau makan buah-buahan. Karena akad wakaf yang ada di tanah-tanah Damaskus pada zaman beliau itu masih banyak yang abu. Akhirnya beliau tinggalin. Kita selama masih ada cuan, ada apa? Cuan, dikejar. Ada duitnya nggak? Ada. Nah, boleh dah. Tuh. Kejar terus. Ya Allah, dunal fulus mampus katanya. Kagak ada tulus mampus katanya. Kagak ada duit mampus katanya. Ya Allah, dunal fulus kagak mulus. Nggak ada duit kagak mulus. Nah ini kayak Bang Haji Maliki. Yang kedua, bicara tentang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad tadi, doa sahabat. Ada dalam satu riwayat Nabi Muhammad SAW ketika bangun dari ruku, di antara Nabi yang Nabi ajarkan, doa yang Nabi ajarkan,
Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ustaz, yang benar mil'a atau mil'u? Ya, as-shawab secara bahasa mil'a. Mil'as samawati. Kita dulu diajarinnya mil'u ya. Tapi dalam satu pendapat diperbolehkan dibaca mil'u. Tapi as-sah yang lebih sahih mil'a. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Tiba-tiba yang belakang doanya beda, Pak. Itu di dalam salat. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Beda enggak Pak doanya? Itu yang baca sahabat Nabi. Nabi ajarin itu doa enggak? Spontan aja Pak. Pas bangun ruku, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Selesai sholat Nabi balik. Siapa tadi yang doa habis ruku itu? Disangka-sangka takutnya kita kan kalau guru tiba-tiba berbalik, siapa tadi yang begini? Oh, diam kita. Takut. Sahabat juga begitu. Siapa? Akhirnya dia berani, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tadi beberapa ribu malaikat itu rebutan menulis pahalanya. Allah. Kata para ulama ini menjadi dalil. Tidak semua perkara baru itu langsung tertolak. Tidak semua perkara baru itu langsung Maka di hadis yang pernah saya sampaikan, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawarad. Barometer amalan tertolak itu Al-Qur'an dan Jadi nggak ada istilah hukum dasar itu nggak ada di zaman Nabi bid'ah. Ya bukan begitu. Nggak ada di zaman Nabi itu bukan hukum. Hukum itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Barometernya Al-Quran dan Sunnah. Bukan barometernya ada di zaman Nabi atau tidak ada. Itu bukan barometernya. Barometernya Al-Quran dan Sunnah. Nah, tuh, maka Bang Haji Maliki, ya, kalau ada orang ya baca doa, tiba-tiba doanya beda dengan apa? Dengan apa yang kita baca, jangan disalahin. Ya. Selama bukan Al-Quran. Nanti kapan-kapan bicara fikih, apa yang dilarang dibaca ketika ruku, apa yang dilarang dibaca ketika ya tidak ada tuh di dalam fikih dibahas. Insyaallah Ustadz Hafidh mungkin sesekali ditanya, boleh nggak lagi ruku kita baca kulhu Allahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Lagi ruku boleh nggak? Atau lagi sujud kita baca ayat kursi Allahu la ilaha illa, boleh nggak? Dipikir nanti pada pembahasannya sama Kiai Hafiz, silakan. Tapi boleh nggak ketika sujud kita orang baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita bacanya Subhanallah, 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 boleh nggak? Beda nggak tuh? Jangan pas lagi sujud yang samping Subhanallah, Subhanallah, kita colek salah Subhana rabbiyal a'la, ya batal yang ngomong salah. Jangan begitu. Ya, nih kita kadang masuk dalam fitnah zaman sekarang. Apa fitnah zaman sekarang antara orang muslim? Gampang nyalahin. Gampang terus mohon maaf ya Allah, gampang ngerasa paling nyunnah. Paling ana ahli sunnah, ente ahli bid'ah. Ya salam, ente juga ahli bid'ah. Emang apa? Muka ente nggak ada di zaman Rasulullah. Dicandain begitu akhirnya kan, padahal nggak ada kaitannya muka sama bid'ah. Cuman gara-gara barometernya nggak ada di zaman Rasul. Ya Allah. Dah, tadi yang ketiga apa? Nah, pertama nih, ini Ustaz Mohdar belajar hadis. Hadis utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai meskipun ada di negeri Cina. Secara sanad Pak, ini hadis diperdebatkan oleh para ulama. Secara sanad dulu, ingat, hadis dikatakan hadis karena punya sanad dan matan. Sanad itu para perawinya, matan itu isi hadisnya. Maka kalau kita ingin menghukumi hadis, dua hal ini perlu amat sangat diperhatikan. Maka dulu kita ngaji hadis sama guru-guru kita begitu.
Dipelajari dulu sanadnya. Nah, hadis ini secara sanad dipermasalahkan, tapi bukan hadis maudhu, bukan hadis palsu. Paling banter, paling rendah ulama menghukumi dhaif jiddan. Artinya dhaif jiddan, lemah banget. Kita bercanda, ente mah lemah banget. Ditelepon istri pulang. Lagi nongkrong ngopi nih, ditelepon, "Bang, pulang bang, anak nangis." Apa ya, ini pulangnya, ente lemah. Kita. Nah, kalau dalam hadis dhaif jiddan, lemah banget. Nah, hadis dhaif jiddan boleh nggak diamalin? Nah, nanti nih ada perdebatan di antara para ulama. Kalau ada jalur lain menguatkan, bagaimana? Ya, nanti pada masanya dah kita terang masalah istilah-istilah dalam hadis. Yang pada intinya sekarang kata-kata Cina-nya, apa makna Cina di sini? Kata para ulama, isyaratnya maknawiyah. Jadi isyarat yang Nabi sampaikan itu tuh sifatnya maknawi. Boleh jadi emang Nabi dikasih bisyarah, orang-orang Cina itu ilmunya bakal Masya Allah. Tuh, makna pertamanya. Lihat orang Cina, lihat sekarang orang Cina cakep nggak Pak? Kalau udah dia bersatu tuh Pak. Tahu kan sebab munculnya RCC negara Republik Cina apa sih? RCC dulu kita belajar, ya apa? RSC Republik, RSC ya, RRC Republik Rakyat Cina. Nah tuh kita tahu tuh Cina dulu bagaimana kepecah belahnya sampai akhirnya menjadi. Nah, ini syarat pertama. Emang orang Cina Allah ngilhamin kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa yang kesebut Sin Cina? Boleh jadi isyarat orang Cina itu punya kelebihan. Ini Cina dalam makna luas Pak, fitrahnya manusia secara utuh muslim. Kedua, ada yang mengatakan, dan ini paling masyhur di antara kita, ini cuman kiasan. Kalau nyari ilmu jangan jago kandang, jangan jago. Maka sifatnya pencari ilmu mau rihlah, mau nyari. Imam Bukhari ngumpulin hadis 16 tahun rihlah Pak. Dari tempat kelahiran beliau ke Mekah, Irak, Madinah. Itu. Maka Nabi walau bisin, kalaupun ilmunya ada di Cina, kejar. Cuman ingin mensupport para umatnya. Kalau emang ilmunya ada di sana, kejar. Nah, kalau kaitannya dengan Cina-Cina yang dimaknai orang sekarang, Pak, mohon maaf. Di antara dakwahnya Al-Habib Umar, ya Allah. Dan ini dakwahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Kita menghilangkan ini nih Pak, sering Pak. Suka lupa dengan perintah memanusiakan manusia. Memanusiakan. Kadang kita bersikap terhadap manusia kayak dia bukan manusia Pak. Hanya karena mohon maaf nih, beda kulit, beda kelompok, beda paham dah yang beda-beda. Ajaran Rasulullah, kulluna min Adam. Setiap kita dari Adam, dari turab, dari tanah, maka sama. La farqa baina Arabi wala ajami. Enggak ada beda antara orang Arab sama orang bukan Arab. La farqa baina abyad wa aswad. Enggak ada beda antara hitam dan putih. Cuman muskilahnya sekarang kita di kotak-kotakin. Ini orang Betawi, ini bukan Betawi. Ini orang Indonesia, ini bukan orang Indonesia. Ini bukan Indonesia tulen, ini Indonesia keturunan. Sampai mohon maaf ya Allah, malu sama Rasulullah. Ini melalui mimbar mulia ini malu kalau kita sampai ngedebatin nasab ahbab Rasulullah. Ahlul Bait jangan di ya. Ahlul Bait manusia, tapi kelebihannya ada darah Rasulullah. Kalau saya bilang kalau nih, ada orang ngaku-ngaku Ahlul Bait, urusan dia sama Allah. Jujur, dalam kitab-kitab hadis yang kita baca, tugas kita terhadap keluarga Nabi itu kata Nabi cukup cintai, hormatin. Dia tetap manusia. Cintain, hormatin, lebih dari situ. Maka saya pernah sampaikan, tanda kita cinta kepada baginda Nabi 3. Saya rangkum nih, 3 M. M yang pertama memperbanyak sholawat.
M yang kedua, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Coba tanya, dalam satu hari sunnah apa yang udah kita lakuin? Kalau memang kita betul-betul cinta. Yang ketiga nih, kaitannya sama Ahlul Bait. Mencintai dan menghormati keturunannya. Itu tugas kita. Hadis-hadis yang berbicara tentang Ahlul Bait isinya cuma anjuran, cintain ya keturunan saya, cintain ya, hormatin ya. Tugas kita udah ketemu habaib, bismillah kita cium ya Allah. Anggap kita mudah-mudahan dengan mencium Ahlul Bait kita mencium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah cukup. Kelas capek. Sudahlah. Ini sanatnya enggak ini ya Allah, kelas utruk ilallah, tinggalin semuanya kepada Allah. Rasulullah enggak pernah nyuruh kalau ketemu Ahlul Bait saya tanyain dulu dia Ba'alawi atau bukan Ba'alawi. Astagfirullah. Sallu ala Muhammad. Ya ini aja ya Bang Haji Maliki. Artinya mau Cina kagak Cina tetap dia manusia. Kesempatan dia salah, kesempatan dia benar ada. Kita aja yang bukan Cina banyak salahnya. Betul apa betul? Jangan dikata yang kaya, ya begitu. Tapi kebanyakan yang dikasih kaya kenapa orang Cina? Tanya sama Allah. La yus'alu amma yaf'al wa hum. Jangan ditanya. Makanya kata Allah, Allah nggak bakal ditanya, yang ditanya kita. Allah ketika berbuat pasti punya hikmah. Kok yang kaya orang-orang non-Islam? Ya mau emang berarti kita mendingan non-Islam biar kaya. Kata siapa? Kadang orang melihatnya dari zahiriahnya saja. Ya Allah muwaffiq ila aqwamit thariq. Amin. Ya, ini udah jam 7 kurang. Nih, kita jadi sholatnya isyraq sekalian duha. Ada yang mau nanya? Udah, cukup ya kiranya ya. Ya, mohon maaf lahir batin. Tadi saya malam ceritanya guru saya Sayyid Usama Said Al-Azhari itu datang buat majlis buldaniyat di Mampang. Kelarnya saya dari situ sekitar jam 1, jam setengah 2. Ya, akhirnya saya tidur, bangun sholat subuh, saya rebahan. Saya lupa ada ngaji ini, jujur aja saya bilang. Pas setengah 6, bini ngomong, Bang, bukannya ada ngaji di Nurul Yakin? Allah. Saya bilang, tunggu Bang Pepen dah. Sampai saya tadi pantengin Facebook, kalau udah ada live berarti udah ada yang ngisi. Kagak ada live-nya. Bang Haji Pepen nelpon. Tat, Haji, iya, saya lupa. Maka saya mau datang, saya ragu jemaahnya udah pulang atau udah ada yang ngisi. Ya udah dah, datang nggak apa-apa, datang ya Rob. Maka saya mohon maaf nih. Ya, manusia mahalul khata wan nisyan. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan majlis ini. Mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah dan dikumpulkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga kita, orang tua kita yang mungkin sedang sakit, kita doain. Wabil khusus Kiai Abdul Salam Zaini, Abi Kiai Ghazali Musannif, Abi Yazid Ramli, Allah jaga beliau semuanya dalam sehat sehingga bisa duduk bersama kita untuk memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa buat anak keturunan kita dengan keberkahan majlis ini, mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang saleh salehah. Pak doain mobil khusus nih anaknya encing saya Cing Haji Mukhlis ini di Mesir udah tingkat akhir, doain biar ilmunya manfaat, ilmunya barokah, ilmunya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Haji Fatullah punya anak perempuan tuh semua dari Mesir, mudah-mudahan ilmunya manfaat, ilmunya barokah. Semua anak-anak bapak semuanya dimanapun belajarnya ilmunya barokah, ilmunya manfaat, diridhoin oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak nuntun kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kita hamba Allah yang sejatinya diciptakan sama dalam keadaan fitrah, tapi yang ngotorinnya kita dengan kemaksiatan. Maka ya Allah, dengan kerendahan hati kami ya Allah di hadapan-Mu, jika Engkau ingin mengambil kami ya Allah, ambil kami dalam keadaan husnul khatimah, ambil kami dalam keadaan husnul khatimah, ambil kami dalam keadaan husnul khatimah. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
آمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامات الفاتحة افتح علينا أبواب الرحمة، افتح علينا أبواب المغفرة، افتح علينا أبواب المعرفة، افتح علينا أبواب الحقيقة، افتح علينا أبواب الرضا والعناية، افتح علينا أبواب الصحة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من الصالحين العالمين النافعين الصابرين الشاكرين الأغنياء المنفقين برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيدنا محمد خير المرسلين. ربنا ارزقنا الشهادة واختمنا من هذه الدنيا بحسن الخاتمة. Bareng-bareng Pak. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول يا الله يا رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.